Sini ya. Bapak akan tunjukkan jasa. Nah, sini saya maju, nggak apa-apa. Bapak maju ya. Namanya Bambang Rudiharto ya. Nomor apa nih Pak? Nomor apa nih? Nggak tahu ya. Ini Pak fotonya. Foto Bambang ya. 7 bulan 5 ya. Sini Bapak, sini aja masih ya Bapak. Sini aja. Kan mau tunjukkan ini P9 ya, ditunjukkan, ditampilkan ijazah ya. Tanggal lahir 3 bulan 4 1959 ya. Ini KTP-nya masih almarhum ya. 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 Kalau ada saksi-saksi yang lain atau ahli, saksi di luar kan aja Pak. Ada saksi yang lain jangan masuk ke dalam ya. Ya ya. Ya. Kalau ada ahli juga di luar nanti ya. Ini ya Pak. Bapak menjelaskan ini. Silakan dijelaskan. Ya. Ya, silakan. Jadi kenapa ijazah almarhum kakak saya, almarhum Bambang Rudiharto itu bisa keluar dan dijadikan sebagai bukti oleh pihak penggugat itu kalau tidak salah ingat bersamaan dengan ribut-ribut soal ijazah. Pak, nggak boleh keluar. Maaf majelis, tadi atas perintah majelis kalau ada saksi di luar lah itu kami melaksanakan perintah majelis. Ya, nanti lain kali ya Pak. Ya. Kalau mau keluar boleh enggak ya. Nanti kalau saksinya kasihannya kan ya, nggak didengarkan kan itu kan ya. Kita mendengarkan semua saksinya ya, apa yang ada di sidang ya. Lanjut Pak. Ya, ya waktu itu saya lihat di media ribut-ribut soal ijazah yang diduga palsu dari mantan Presiden Joko Widodo. Itu pun saya lihat di media dan waktu itu ada postingan dari kalau tidak salah ya dari salah seorang kader PSI namanya Dian Sandi yang memposting, kalau tidak salah ingat itu beliau memposting ini ijazah asli gitu. Nah dari situ saya tergerak ya, saya ingat apakah almarhum itu sebagai mahasiswa UGM juga lulus. Saya mulai bongkar-bongkar arsip. Yang diposting itu yang ini? Bukan. Oh, bukan. Ijazahnya mantan Presiden Jokowi. Oh, bukan ya. Oleh Dian Sandi kalau tidak salah seperti itu. Nah saya kemudian tergerak. Apakah betul kakak saya itu lulus dari Fakultas Kehutanan? Maka saya carilah, saya bongkar-bongkar arsip, ketemulah ini ijazah ini. Dan ijazah ini kemudian ya menurut saya ini asli. Kenapa? Karena saya tahu beliau itu sekolah dan butuh buku majelis. Karena tinggal satu rumah dengan saya. Saya tahu beliau itu belajarnya seperti apa. Saya tahu gitu ya. Almarhum itu dan mohon maaf majelis ya. Saya tidak dituduh macam-macam apakah benar kakak saya ini almarhum sekolah mengikuti proses yang berkesinambungan. Saya kebetulan bawa semua ijazah beliau mulai dari SD, SMP hingga SMA. SMP, SMA ya. SD, SMP, SMA, S1. Dan yang terakhir adalah ijazah Fakultas Kehutanan. Dokter gelarnya apa waktu itu? Ya teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton ini ada banyak sekali yang menjadi komentar-komentar netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah teman-teman, kita langsung saja melihat apa saja yang menjadi komentar mereka ini melalui kolom komentar di bawah video ini, yaitu mengenai dugaan kasus ijazah palsu daripada Pak Joko Widodo. Nah di sini ada yang mengatakan teman-teman kalau palsu penjarakan, yang bilang asli. Kalau terbukti ijazah Jokowi palsu, seharusnya semua hutang yang timbul selama Jokowi berkuasa tidak diakui oleh negara karena Jokowi presiden. Bohong. Nah kita melihat teman-teman bahwa di dalam komentar teman-teman kita netizen ini banyak yang mengatakan kalau memang palsu ijazah daripada Pak Joko Widodo ini, maka semua yang terlibat atau yang membuat masalah ini makin rumit akan dipenjarakan, karena masalah ini juga teman-teman sudah lama terjadi, namun sampai sekarang ini banyak sekali yang membela bahwa ijazah daripada Pak Jokowi ini adalah mereka mengatakan bahwa ijazahnya asli, namun mereka ini juga teman-teman tidak bisa membuktikan bahwa ijazah daripada Pak Joko Widodo itu adalah asli. Nah kita melihat juga yang sedang berjuang dalam memperjuangkan kebenaran atas
ijazah daripada Pak Joko Widodo ini, yaitu Dr. Tifa, Dr. Rismon, dan juga Roy Suryo CS pada saat ini teman-teman. Namun dalam hal ini mereka dikatakan adalah salah satu dari mereka ini teman-teman akan dipenjarakan. Nah, netizen tidak terima hal itu teman-teman, jika ijazah daripada Pak Jokowi ini masih belum ada titik terangnya. Mereka harus membela Roy Suryo CS, Dr. Tifa, dan juga Rismon dalam hal ini teman-teman. Karena yang dibilang Rismo sama Tifa dan juga Roy Suryo CS sekarang ini netizen 100% adalah mereka adalah menyetujui perkataan Dr. Tifa dan juga Dr. Rispo dalam hal ini, atau mereka lebih yakin perkataan mereka ini bertiga, karena yang dikatakan mereka ini sudah banyak bukti-bukti semuanya bahwa ijazah daripada Pak Jokowi itu adalah palsu. Karena banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dari ijazah Pak Joko Widodo ini yang membuat netizen yakin bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu. Seperti yang kita lihat juga di video atau foto yang di fotokopi ijazah daripada Pak Joko Widodo ini, itu adalah sangat jauh beda dengan Pak Joko Widodo yang telah diperlihatkan di publik ataupun di persidangan yang pakai kacamata. Namun netizen mengatakan masa di era Jokowi itu dibolehin pakai kacamata melalui foto ijazah, karena netizen mengatakan waktu itu tidak boleh pakai kacamata. Nah, mereka juga teman-teman atau banyak sekali yang mengatakan bahwa foto yang di ijazah daripada Pak Jokowi itu adalah bukan Pak Jokowi, namun itu foto orang lain atau Dumatno. Nah, dengan itu netizen mengatakan kalau terbukti ijazah Jokowi itu palsu, seharusnya semua hutang yang semasa Pak Jokowi menjadi pemimpin waktu dia menjadi presiden selama 10 tahun, maka itu tidak diakui oleh negara, karena Jokowi presiden yang selalu membohongi rakyat. Nah, di sini juga ada yang mengatakan teman-teman, yaitu tegakkan keadilan yang lurus Pak Hakim, biar tercatat jadi sejarah dan penjarakan. Ternyata hakim jujur masih ada. Nah, kita melihat juga di sini atau di dalam video ini juga teman-teman, yaitu ada hakim yang tidak membela atas kasus ijazah daripada Pak Jokowi ini, atau dia lebih memihak dengan yang kebenaran teman-temannya. Dia lebih jujur atau lebih yakin bahwa ijazah daripada Pak Joko Widodo itu adalah palsu. Dengan itu banyak sekali netizen yang mengatakan ternyata hakim masih ada yang jujur, karena yang netizen harapkan teman-temannya itu punya pemimpin atau seperti hakim ini yang selalu memperjuangkan kebenaran demi bangsa kita Indonesia, biar kedepannya lebih baik lagi dari sebelumnya teman-teman. Nah, di sini juga ada yang mengatakan semoga hakim dan aparat penegak hukum yang jujur semoga selalu dalam lindungan yang maha kuasa dunia akhirat. Kalau sudah terbukti kepalsuan ijazah Jokowi, harus segera penegak hukum yang adil dan transparan dihadapkan di publik. Ingat kepada Allah, kita hidup di dunia hanya sementara. Tegakkan hukum seadil-adilnya agar selamat dunia maupun akhirat. Kebohongan itu harus dibongkar. Kalau yang benar itu benar, yang salah itu salah. Jadilah para pejabat yang pintar memegang amanah. Ingat sumpah di atas Al-Quran. Nah, di sini juga ada yang mengatakan teman-teman, sidang mirip anak kecil muda dibikin rumit. Mantap Bapak Hakim. Ya, kita melihat juga netizen sudah mengatakan di sini teman-teman, karena sudah berapa kali diadakan sidang mengenai kasus ijazah daripada Pak Jokowi ini, namun tidak ada titik terangnya atas ijazah daripada Pak Jokowi ini apakah palsu ataupun ijazahnya asli. Itulah yang menjadi pertanyaan masyarakat Indonesia
atau sebagian netizen Indonesia dalam hal ini, apakah ini adalah politik daripada Pak Jokowi? Kenapa serumit ini masalah, hanya masalah ijazah? Menurut netizen teman-teman, ini hanya masalah sepele, namun bertahun-tahun tidak ada selesai-selesainya. Nah teman-teman, inilah yang menjadi komentar-komentar teman-teman kita atau tanggapan mereka melalui video yang barusan kita tonton ini. Nah tentu juga kalau ada teman-teman yang lain yang mau memberikan tanggapan melalui video kita ini, silakan. Oke teman-teman, sampai ketemu di video kita berikutnya.